Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Syarif Hasani pada channel Dosen Muda. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang memahami ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba lebih mengeksplorasi ya. Karena kebetulan saya dosen di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dan sejak 2011 ya, 2011 saya ikut khidmat di kampus tersebut, dan sedikit banyaknya saya mempelajari ya, memahami tentang tarekat. Tarekat yang dikembangkan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya, dengan mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin atau yang terkenal dengan sebutan Abah Anom. Nah, ini merupakan tarekat yang mu'tabaroh, tarekat yang diakui ya di Indonesia dan berkembang sangat luas sekali ya, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di pulau-pulau selain Pulau Jawa pun ini berkembang. Bahkan menurut catatan dari Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, saat ini Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya mencapai kurang lebih 15 juta jiwa. Tentu ini jumlah yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali, dan ini membuktikan bahwa manusia saat ini ataupun umat saat ini itu mencari bagaimana untuk mendapatkan pemahaman agama yang komprehensif ataupun yang kafah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan ataupun berbagi sharing lah ya, bagaimana memahami ajaran tarekat ini dengan pendekatan sistem. Jadi karena basic saya pendidik, jadi saya ingin menggambarkan bagaimana proses ataupun bagaimana sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya pada khususnya gitu ya. Dalam hal ini tentu kita menggambarkan dengan pendekatan sistem supaya lebih bisa memberikan gambaran secara komprehensif ya. Jadi yang pertama, pendekatan sistem itu kan ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome, ya kan? Nah, di dalam input ini, ketika ingin mempelajari ajaran tarekat di Pondok Pesantren Suryalaya, maka kita masuk sebagai input tuh. Ya, sebagai orang yang ingin belajar. Di dalam kategori input ini ada beberapa, atau yang disebut dengan raw input ya, ada beberapa istilah. Ada yang disebut dengan ikhwan ahwat ya kan. Ada yang disebut dengan murid, ada yang disebut dengan siswa, ada yang disebut dengan santri, ada yang disebut dengan mahasiswa. Ya, ini beberapa kategori karena semuanya berbeda-beda gitu ya. Ini saya klasifikasikan supaya lebih jelas gitu. Jadi ketika kita ingin belajar tarekat di Pondok Pesantren Suryalaya, mana nih pintu masuknya gitu ya? Apakah kita ingin masuk sebagai ikhwan ahwat, atau saya ingin belajar di sana sebagai santri, saya ingin belajar di sana sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, ketika misalkan Anda sebagai masyarakat umum yang tentu bukan kapasitas untuk menuntut ilmu secara formal gitu ya. Misalkan Anda ingin belajar dzikir, bagaimana tarekat di Suryalaya ini, saya ingin mengamalkan misalkan ya. Nah, Anda masuk jalur ikhwan saja. Ya, ikhwan ahwat gitu. Artinya Anda belajar secara umum di sana, mengikuti proses nantinya ada beberapa proses gitu kan ya, yang nanti saya jelaskan. Jadi ini secara umum, kalau Anda tidak masuk ke jalur formal, ya kan, itu Anda sebagai ikhwan ahwat. Nah, kemudian kalau ketika Anda masuk menjadi ikhwan ahwat, kemudian nanti betul-betul ingin mengamalkan, kemudian Anda menjadikan ini sebagai sebuah perjalanan Anda untuk mencapai
perbaikan diri Anda, ataupun Anda ingin betul-betul mengamalkan ajaran ini dengan benar-benar atau dengan sungguh-sungguh, maka Anda masuk nanti jalur murid gitu ya. Jadi tidak hanya min ajli tabarruk gitu ya. Kalau mungkin ikhwan akhwat itu ya sebatas tabarruk ataupun hanya sekedar tahu saja gitu kan ya. Belum seutuhnya, belum betul-betul mengamalkan amaliyah yang ada di sana, ya tentu itu nanti harus kalau ingin benar-benar masuk ke kategori murid. Ya, murid ini nanti akan betul-betul ada bimbingan khusus nantinya untuk istilahnya itu belajar lebih mendalam lagi tentang tarekat. Nah, kemudian kalau misalkan Anda usia-usia yang masih muda gitu ya. Nah, Anda bisa masuk ke jalur santri ya. Kalau misalkan Anda santri, nanti belajar di pengajian tradisional tuh. Ya kan? Pengajian tradisional. Kemudian nanti Anda ada disediakan asrama di sana. Jadi Anda ikuti proses saja sebagai santri di sana. Apakah harus sambil sekolah? Kalau Anda mengambil jalur santri, saya kira tidak perlu Anda sekolah. Santri ya, jadi pengajian tradisional di sana. Kemudian kalau seandainya saya ingin sambil sekolah, ya bisa saja Anda sebagai santri dan Anda sebagai siswa gitu. Nah, siswa ini nanti Anda sekolah sambil mesantren gitu kan. Nah, Anda apakah jenjangnya jenjang SMP, SMA, kemudian ada beberapa lembaga pendidikan di Suryalaya ini sudah banyak sekali. Yang pertama ada SMP ya kan, SMA, kemudian SMK, kemudian MA, ada MTS. Nah, ini pilihan gitu ya. Silahkan Anda mau masuk yang mana gitu kan. Jadi nanti Anda menjadi siswa di sekolah ya kan, kemudian menjadi santri di pengajian tradisional. Nah, ini saya kira bisa dipilih gitu ya, mau jalur mana Anda masuk nantinya. Nah, kemudian kalau seandainya saya udah tamat sekolah nih, tapi saya ingin sambil kuliah belajar di Suryalaya, silahkan Anda masuk sebagai mahasiswa. Ya kan, ketika Anda sudah masuk sebagai mahasiswa, maka di sana Anda akan disiapkan fasilitas untuk perkuliahan, yaitu di kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah atau ILM, atau di STILM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Anda tinggal pilih saja. Ada beberapa fakultas, ada beberapa prodi di sana, kemana kecenderungan Anda atau minat Anda bisa pilih di sana. Nah, jadi ini merupakan raw input ya. Kalau saya kategorikan, ini kan berbeda-beda. Orang masuk ke Suryalaya ini mau jalur mana nih, gitu kan ya. Nah, ini sebagai klasifikasi saja. Sesungguhnya semuanya adalah ingin menjadi muridnya guru mursyid, yaitu Pangersa Abah Anom gitu ya. Nah, tetapi mohon maaf, ini saya kategorikan seperti ini karena pendekatannya pendekatan sistem gitu kan ya, sistem pendidikan. Nah, ini input. Jadi di dalam input ini ada raw input, ada beberapa kategori, ada beberapa klasifikasi. Kemudian ketika sudah masuk ya kan, itu di dalam proses ya kan. Proses ini bagaimana ya di Suryalaya ini menggunakan pendekatannya itu pendekatan tarekat. Ya, tentu ada 3 hal ya yang dijadikan proses di sini. Yang pertama adalah tahalli, tajalli. Ya, tiga proses ini ya. Jadi yang pertama tahalli itu membersihkan diri kita, membersihkan kolbu kita dari berbagai sifat-sifat yang tercela. Tasfiyatul qalbi minar rodail. Jadi artinya kita membersihkan kolbu kita dari berbagai sifat-sifat yang jelek. Nah, ini langkah pertama. Membersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Kemudian yang kedua tahalli. Tahalli ini wa tahliyatuhu bil fadail, artinya menghiasi diri, menghiasi kolbu kita dengan sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang baik. Nah, tentu ini kan proses ya, langkah kedua gitu kan, setelah kita membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian diganti dengan sifat-sifat yang baik, dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah tajalli. Tajalli ini adalah proses di mana seseorang itu sudah terpancar nur ilahi dari dalam hatinya, di dalam kolbunya. Karena sudah bersih, tidak ada lagi hijab, nah sehingga terpancarlah nur ilahi.
karena hubungannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpancarlah cahaya ilahi dalam dirinya. Nah, baik, inilah merupakan proses ya di dalam pendidikan berbasis tasawuf, berbasis tarekat. Inilah yang disebut dengan tahalli, tajalli. Nah, ini proses. Nah, kemudian di dalam apa namanya proses itu kan ada instrumental input, ada environmental input. Ya, instrumental input ini berkaitan dengan instrumen apa saja yang digunakan di dalam proses tersebut, ya, di dalam proses pendidikan yang ada di sana. Jadi saya melihat di sini ada beberapa instrumen. Yang pertama, ketika Anda masuk ke dalam proses pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya, maka ada di sana yang disebut dengan talqinul dzikri, talqin dzikir. Nah, talqin dzikir ini adalah gerbang pertama ketika Anda ingin mengamalkan ajaran tarekat yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Gitu. Nah, inilah proses di mana kita diajarkan bagaimana berzikir. Bagaimana kita apa namanya itu mengamalkan dzikir. Ya. Nah, dzikir ini tentu tidak sembarangan, ada tata caranya, ya kan, yang diajarkan di Pondok Pesantren Suryalaya itu dengan metode Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah, dzikir Torekat Qadiriyah dan Naksabandiyah digabungkan menjadi satu. Ini atas bimbingan siapa yang mentalkinkan itu? Yang mentalkin hakikatnya adalah mursyid. Dalam hal ini adalah pengersa Abah Anom, ya, Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Melalui siapa? Melalui wakilnya. Jadi kita ketika ingin ditalkin, silakan Anda menghubungi wakil talkin, siapa yang bisa mentalkin Anda di sana. Gitu ya, nanti akan diarahkan lah ketika Anda masuk ke Pondok Pesantren Suryalaya, nanti akan diarahkan bagaimana supaya Anda mendapatkan talqin dzikir. Nah, talqin dzikir itu gerbang pertama ya, sehingga Anda mengetahui bagaimana cara dzikir secara jahar, secara khafi. Ada dua ya, ada dua cara dzikir di sana, itu dzikir secara apa namanya jahar, secara khafi. Nah, kemudian yang kedua, di dalam instrumen itu ada paket gitu ya, semacam apa ya, itu amaliyah yang memang harus dilaksanakan oleh segenap ikhwan ataupun yang sudah ingin belajar tentang tarekat dan tasawuf di Pondok Pesantren Suryalaya ini. Jadi ada khataman, kemudian ada sholat sunat, kemudian ada ziarah, ada mandi, ya kan. Nah, itu semuanya itu ada semacam apa namanya itu bimbingan amaliyah ya. Ada bimbingan amaliyahnya. Jadi kita ketika ingin belajar, ya sudah, kita beli saja nanti bukunya ya. Jadi ada yang disebut dengan kutubul khomsah, ya kan. Ada yang disebut dengan kutubul khomsah, yaitu 5 kitab yang wajib dimiliki oleh ikhwan akhwat ataupun saudara-saudara yang ingin belajar tentang tarekat di Pondok Pesantren Suryalaya. Yang pertama ada Uqudul Juman. Uqudul Juman itu merupakan kitab yang menjelaskan tentang amaliyah ya, amaliyah TQN, amaliyah Thoriqoh Qadiriyah Naksabandiyah. Nah, itu dari mulai bagaimana cara dzikir, tawasul, khotaman gitu ya. Nah, itu semuanya dijelaskan di sana. Kemudian yang kedua ada kitab Miftahus Sudur. Miftahus Sudur ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana penjelasan secara ilmiah ya tentang dzikir. Ada yang disebut dengan hakikat dzikir nafi dan isbat. Kemudian bagaimana pengaruh dzikir ini terhadap pendidikan ruhani. Nah, ini apa namanya penting untuk dibaca dan dipahami serta dimiliki bukunya gitu ya. Tidak hanya apa namanya kita apa namanya itu mendengarkan saja mungkin penjelasannya, tapi juga sebaiknya ya dimiliki bukunya. Nah, kalau kajian-kajian Miftahus Sudur sekarang ini sudah banyak sekali, bahkan dari program LDTQN itu sudah banyak yang apa namanya menjadwalkan ya 1 minggu sekali pengajian ataupun tabaruk kitab Miftahus Sudur dan kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir. Miftahus Sudur itu adalah kitab karangan Abah Anom, pengersa Abah Anom. Jadi ini wajib dimiliki ya untuk apa namanya ikhwan akhwat yang ingin belajar tentang tarekat di Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian yang kedua apa namanya yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah kitab ibadah. Nah, kitab ibadah ini adalah kitab yang menjelaskan tentang rangkaian amaliyah dari mulai bangun malam qiyamul lail ya
Itu dari mulai mandi, taubat, kemudian sholat-sholat sunat, wirid, dzikir dan sebagainya, semuanya ada di sana. Full 24 jam ada di buku tersebut, dan itu digunakan sebagai metode inabah ya bagi pecandu narkoba, bagi korban penyalahgunaan narkoba ya, kenakalan remaja dan sebagainya. Di Pondok Inabah itu yang digunakan adalah kitab tersebut, kitab ibadah gitu. Ini sebagai rangkaian amaliyah yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, kemudian selain itu ada Al-Akhlaqul Karimah bi Mudawamati Dzikrillah. Ini kitab yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak itu terpancar, ya akhlak itu muncul dalam diri seseorang ya dengan mendawamkan dzikir. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana akhlak ya kan, yang pada sesi kemarin saya jelaskan itu ya, beberapa metode untuk akhlak gitu ya. Nah, di Pondok Pesantren Suryalaya itu sudah jauh lebih detail menjelaskan tentang bagaimana dzikir melahirkan akhlak yang baik dengan dzikir, dengan mendawamkan dzikir. Nah, ini ya ada kitab Al-Akhlaqul Karimah. Kemudian yang ketiga adalah tanbih. Tanbih ini merupakan wasiat dari guru mursyid, pangersa abah sepuh kepada seluruh murid-muridnya, seluruh ikhwan akhwat untuk berhati-hati dalam setiap perilaku, setiap tindakan, jangan sampai bertentangan dengan aturan agama dan negara. Dan itu secara rinci dijelaskan di dalam sebuah tanbih, semacam wasiat atau semacam maklumat dari guru untuk para murid-muridnya. Dan ini menjadi tolak ukur ya ketika seseorang sudah mengamalkan ajaran TQN, itu nanti dia akan mengukur sejauh mana kesuksesan dirinya ataupun evaluasi introspeksi dirinya itu apakah sudah sesuai dengan arahan guru ataupun belum. Nah, ini jadi yang disebut dengan instrumental input. Nah, kemudian banyak sekali ya tadi ya instrumennya itu di Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian yang selanjutnya ada environmental input. Environmental input ini adalah lingkungannya. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang environment, itu kita bisa belajar di mana saja. Yang pertama kita bisa belajar di madrasah. Jadi itu hubungannya langsung kalau misalkan Anda ingin belajar tentang tasawuf tarekat ya secara langsung bimbingannya dari mursyid, itu bisa langsung ke madrasah. Ya, itu nanti akan diarahkan kepada siapa. Anda harus ditalkin, kemudian Anda mendapatkan talkin dzikir ya, kemudian dibimbing gitu ya, itu di madrasah. Ya, kalau seandainya Anda umum bukan sebagai santri, bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai siswa, ya udah ke madrasah saja. Gitu nanti akan diarahkan. Kemudian nanti yang kedua ada lingkungan sekolah. Kalau misalkan Anda ingin jalur formal ya sekolah. Di sekolah tadi yang sudah saya sampaikan ya, beberapa institusi, beberapa lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Suryalaya itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga pesantren. Pesantren ini juga ada pengajian tradisional. Tadi saya sampaikan ada asrama dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kampus. Kampus ini ada dua pilihan. Yang pertama IALM dan STLM. Nah, jadi ini environment-nya. Jadi semacam lingkungan yang mendukung untuk Anda belajar tasawuf dan tarekat di Pondok Pesantren Suryalaya. Gitu ya. Nah, ini dalam proses. Jadi proses itu tadi ada environmental input dan ada instrumental input. Ya. Prosesnya tadi disebutkan ada taholli, tahali dan tajali gitu ya. Membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, dan akhirnya terpancar sinar ilahi, nur ilahi dari dalam dirinya. Gitu ya. Karena sudah bersih hatinya, kolbunya ini. Nah, kemudian outputnya apa sih ketika kita belajar tasawuf dan tarekat? Tidak ada lain adalah untuk mencapai cager bager lahir batin. Ya, jadi jasmani sempurna ini merupakan cita-cita atau bukan cita-cita, semacam input lah ya, lulusan dari Pondok Pesantren Suryalaya itu diharapkan memiliki karakteristik yang cager bager lahir batin gitu ya. Nah, cager bager lahir batin ini bersifat akhlak. Jadi kalau misalkan kita secara lahiriah, secara batiniah ini sudah baik gitu kan. Nah, ini sudah bisa dikategorikan lulus lah gitu ya.
Nah, itu dengan acuan bagaimana, apakah sudah sesuai dengan tanbih atau belum gitu ya. Ada istilah mutanabih. Mutanabih itu orang yang sudah sesuai perilakunya dengan bimbingan tanbih. Apakah sudah seperti itu atau belum? Ya, kita bisa melihat, baca silahkan tanbih, itu nanti kita akan mendapatkan bagaimana gambaran apakah diri kita ini sudah sesuai arahan dari guru ataupun belum. Nah, ini cager bager lahir batin. Outcome-nya yaitu adalah al-arifillah, yaitu adalah yang ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu kan tentu dia memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap dirinya, kemudian yang terjadi di alam semesta ini adalah tiada lain atas kuasanya Allah. Jadi ma'rifatullah, outcome-nya adalah menjadi al-arifillah, yaitu orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ini merupakan hasil apa ya, semacam perenungan yang saya lakukan. Tentu mungkin ada kesalahan ataupun ada masukan, kritik, saran ya, khususnya dari ikhwan akhwat, dari senior-senior saya. Tapi saya ingin menyampaikan hal ini hasil apa namanya perenungan saya dan diskusi dengan beberapa teman, beberapa kawan di kampus. Nah, jadi ini sebatas sharing ya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Demikian pertemuan kita pada sesi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.